Pendidikan merupakan hak bagi semua warga negara dan masyarakat, dan sudah seharusnya pemerintah menyediakan fasilitas tersebut, baik itu pendidikan primer maupun pendidikan sekunder. Namun faktanya saat ini masih banyak sekali terjadi ketimpangan dalam dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan tersier. Ada orang-orang yang mampu melanjutkan pendidikan ke pendidikan tersier, namun ada juga yang tidak. Dan itu akan mempengaruhi jangka panjang mereka dalam melanjutkan perekonomian negara dan lain sebagainya. Maka dari itu mosi ini hadir untuk menjadi solusi dari itu semua. Adapun peran yang akan hadir dalam mosi ini, yang pertama ada pemerintah yang nantinya akan membuat kebijakan supaya ada peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Lalu yang selanjutnya adalah guru sebagai dewan pengajar yang nantinya akan mentransfer ilmunya kepada murid-muridnya. Lalu yang ketiga tentunya adalah murid itu sendiri. Peralihan permanen diartikan bahwa kebijakan ini akan terjadi seterusnya dan berjangka panjang. Lalu pendidikan tersier merupakan pendidikan yang ditempuh setelah SMA atau SMK, misalnya seperti universitas, politeknik, atau akademi. Lalu yang selanjutnya adalah format daring, yaitu peralihan metode pembelajaran seperti yang tadinya tatap muka menjadi sepenuhnya format daring, seperti melalui Zoom, Google Classroom, atau nantinya dalam teknis akan dijelaskan lebih lanjut. Adapun mosi ini hadir karena permasalahan-permasalahan yang ada. Yang pertama, tuntutan pendidikan tersier, baik itu dunia kerja. Dunia kerja saat ini sulit sekali mendapatkan pekerjaan dan sangat melihat kualifikasi dari orang-orang yang setidaknya harus memiliki riwayat pendidikan tersier. Sedangkan tidak semua orang memiliki akses dalam pendidikan tersier. Yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat saat ini menilai bahwa pendidikan tersier itu seperti menjadi kewajiban, seperti orang-orang harus lanjut ke pendidikan tersier terlebih dahulu sebelum mereka melanjutkan ke dunia kerja. Lalu yang kedua adalah beratnya anggaran yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan tersier. Lalu yang ketiga adalah tidak efektifnya pendidikan tersier saat ini, karena kita jadi menghabiskan banyak waktu untuk belajar berpendidikan tersier, namun sulit sekali untuk sambil bekerja atau sambil magang atau sambil melakukan kegiatan-kegiatan lain. Dewan Juri yang terhormat, adapun tujuan yang ingin dicapai, yang pertama adalah untuk membuka peluang dan pemerataan supaya banyak orang untuk bisa ikut mengikuti pendidikan tersier. Lalu yang kedua adalah untuk mengurangi anggaran yang diperlukan, sehingga itu akan memudahkan orang-orang untuk mengikuti pendidikan tersier. Yang ketiga adalah supaya pendidikan tersier ini bisa menjadi lebih efektif dan lebih efisien, karena bisa sambil kerja dan bisa sambil melakukan hal-hal lain. Adapun kami mendukung mosi ini untuk peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Namun bukan berarti harus dilaksanakan saat ini juga. Yang pertama, kita bisa melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita memberikan pengajaran dan pembinaan terhadap guru-guru atau dewan pendidik yang nantinya akan mendidik. Lalu yang selanjutnya kita bisa membuat platformnya terlebih dahulu untuk mengembangkan teknologinya supaya teknologinya bisa menunjang aktivitas pembelajaran. Lalu kita lakukan uji coba dalam waktu 1 bulan di daerah tertentu. Setelah itu kita lihat apa saja kekurangan dan kelebihannya. Kita evaluasi bersama-sama, lalu secara bertahap kita akan lakukan ini dan berlakukan di semua daerah dan semua pendidikan tersier. Masuk ke dalam argumen saya yang pertama, bahwa dengan diberlakukannya mosi ini akan membuka lebih banyak peluang bagi generasi muda untuk mengenyam pendidikan tersier. Kenapa? Karena yang pertama, kebanyakan yang menjadi dasar utama orang-orang mempertimbangkan tidak lanjut ke pendidikan tersier adalah karena biayanya. Tidak semua orang mampu, tidak semua orang itu hanya membiayai hidup mereka sendiri. Seperti misalnya ada orang yang baru lulus pendidikan SMA atau SMK, mereka ingin melanjutkan ke pendidikan tersier, namun mereka tidak bisa karena mereka punya tanggungan keluarga. Mereka harus membiayai orang tuanya yang sudah tua, atau mereka harus membantu membiayai sekolah adik-adiknya, sehingga keadaan memaksa mereka untuk lanjut kerja. Padahal di situ ada keinginan dan ada potensi untuk melanjutkan ke pendidikan tersier. Lalu yang kedua, karena ini dengan diberlakukan emosi ini akan semakin efektif. Kita orang-orang bisa sambil berpendidikan tersier sambil kerja, sambil magang, sambil menggali potensinya di bidang lain dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, orang yang tidak memiliki akses seperti orang-orang di wilayah-wilayah terpencil, jauh dari perkotaan dan jauh dari tempat pendidikan tersier, mereka jadi memiliki kesempatan yang sama karena semuanya dilangsungkan secara daring. Dewan Juri yang terhormat,
Dewan juri yang terhormat, ini penting karena apa? Karena yang pertama, jika tidak diberlakukan emosi ini, maka segala permasalahan-permasalahan yang ada itu akan tetap terjadi. Seperti misalnya berat biaya. Walaupun saat ini sudah ada KIP atau subsidi bagi yang kurang mampu, namun tetap saja itu tidak bisa menjadi solusi Dewan Juri yang terhormat. Karena banyak KIP-KIP yang saat ini salah sasaran, atau saat ini saja tidak semua orang yang kurang mampu dan ingin lanjut ke pendidikan tersier itu mereka mendapatkan subsidi-subsidi itu karena hal administrasi atau lain sebagainya, sehingga solusi ini tidak efektif Dewan Juri yang terhormat, dan masalah ini tetap berlanjut kalau mosi ini tidak ada. Lalu yang kedua, akan tetap ada kesenjangan sosial, dan kalaupun dari tim oposisi akan mengatakan, oh kalau begitu kan mereka bisa nggak perlu diberlakukan mosi ini, tapi mereka bisa misalnya kuliah sambil kerja. Namun tetap saja Dewan Juri yang terhormat, di situ ada ketimpangan, ada kesenjangan. Mereka jadi tidak fokus dan mereka membutuhkan usaha lebih untuk mencapai itu semua Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu mosi ini hadir untuk menciptakan pemerataan dalam sistem pendidikan Dewan Juri yang terhormat. Masuk ke argumen saya yang kedua, bahwa ini secara perlahan akan juga memperbaiki sistem dunia kerja Dewan Juri yang terhormat. Kenapa? Karena yang pertama, kerja menjadi tidak harus menunggu selesai pendidikan. Kita bisa kerja sambil berpendidikan tersier Dewan Juri yang terhormat, sambil kita belajar, sambil kita magang, sambil kita mencari potensi dalam diri kita Dewan Juri yang terhormat. Lalu yang kedua, sistem di dunia kerja juga nantinya juga akan jadi lebih baik, karena orang-orang yang masuk ke dunia kerja tersebut adalah orang-orang yang sudah berpengalaman, orang-orang yang juga sudah sambil magang, sambil dia berpendidikan tersier, dia juga bisa jadi sambil menjaga orang tuanya, merawat adik-adiknya, dan lain sebagainya Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, tanpa itu semua, tanpa diberlakukan emosi ini, kita bisa saja melanjutkan sistem dunia kerja yang harus kuliah terlebih dahulu, dan kalaupun ada yang kuliah sambil melakukan pendidikan tersier, mereka membagi waktunya jadi sulit dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat Dewan Juri yang terhormat. Maka itu mosi ini sangatlah penting untuk menjadi solusi dari segala permasalahan-permasalahan yang tadi sudah ada. Maka dari itu, bangga menjadi proposisi.